Dengan saya Ruby Oktaviani dan rekan-rekan saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Fatmawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil analisa kami terhadap dampak negatif media sosial. Ada dua kasus yang sudah kami analisa. Yang pertama ada School Breaker Challenge dan yang kedua ojek online versus debt collector. Berikut analisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novidian Saputri. Saya Jahana Soliman mempresentasikan tentang sosial media. Jadi sosial media itu adalah media yang sering digunakan oleh seluruh masyarakat untuk saling berkomunikasi. Di dalam sosial media tersebut ada sisi positif dan sisi negatif tersendiri. Sisi positifnya adalah sosial media yang sering digunakan oleh seluruh masyarakat untuk mencari berita dan info-info terupdate. Tapi di sisi negatif sendiri ada yang menyalahgunakan untuk menyebar hoax dan untuk mengupload video-video yang tidak masuk akal. Salah satu sosial media yang ada sisi negatifnya adalah aplikasi TikTok, di mana ada video yang berjudul School Breaker Challenge. Untuk penjelasan School Breaker Challenge di TikTok akan dijelaskan oleh Novidian Saputri di video selanjutnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Breaker School Challenge. Jadi saat ini tuh masyarakat banyak sekali yang menggunakan aplikasi ini, aplikasi TikTok, untuk digunakan mungkin berkreatif ataupun apapun itu. Nah, TikTok diminta untuk menghapus segala konten negatif yang ada di aplikasi TikTok itu. Jadi kayak Breaker School Challenge ini, dia bisa menyalahkan seseorang, apalagi saat ini ada yang meninggal, wanita muda berumur belasan tahun. Jadi permainan ini tuh misalkan kayak seperti orang berdiri, tiga-tiganya itu berdiri, lalu pas dia loncat, kaki yang orang yang di sebelah kanan diselengkat hingga bisa melukai dan bikin cedera. Tantangan viral ini dengan tanda hashtag pagar School Breaker Challenge. Hampir setiap video yang dibuat oleh remaja itu selalu menjadi sorotan masyarakat karena bisa membahayakan sejumlah orang yang melakukan challenge School Breaker Challenge ini. Dan yang mencobanya itu bisa saja cacat atau cedera dan bisa juga. Nah, di Brazil sudah ada kehilangan nyawanya setelah kepalanya terbentur keras ke tanah. Gadis itu kehilangan kesadaran, meninggal di rumah sakit. School Breaker Challenge ini sudah menewaskan satu wanita yang sudah meninggal itu. Nah, pemerintah di Indonesia meminta agar pihak TikTok menghapus konten negatif ada pada aplikasi tersebut. Nah, selain itu ada 10 syarat yang harus dipenuhi oleh pihak TikTok. 1. TikTok diminta untuk menghapus segala konten negatif yang ada di platformanya. Yang kedua, TikTok diharapkan bisa meningkatkan sistem keamanan produk dan menyaringkan aplikasi dan mampu bertanggung jawab atas kasus tersebut. Kami menyarankan untuk berlebih kritis dan bersosial media dengan berani membuka suara untuk hal-hal negatif agar tidak ada lagi penyalahgunaan media sosial. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, challenge mana yang kita harus contoh dan mana yang tidak. Dan School Breaker Challenge ini sangat membahayakan bagi diri kita sendiri kalau yang mengikutinya. Dan terima kasih. Ini penjelasan analisa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajri Jaya. Saya Ferry Kurniawan. Di sini saya akan menganalisa sebuah kasus Gojek online versus debt collector. Sebelumnya, media itu sering kali digunakan untuk memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Setiap orang bisa mendapatkan informasi dari berbagai media, yaitu televisi, radio, koran, majalah, dan media sosial. Semakin berkembangnya zaman, orang-orang bisa memperoleh
sebuah informasi secara cepat dan bisa diakses di mana saja, termasuk di media sosial. Namun, media sosial tidak bisa menjadi acuan untuk mendapatkan berita yang terpercaya, melainkan sosial media juga dapat berisi informasi yang belum tentu benar adanya atau biasa disebut hoax. Seperti halnya berita yang sempat terjadi, pembentrokan antara Gojek Online versus Debt Collector ini disebarkan melalui sosial media berupa Instagram maupun di Twitter juga ada. Dan pembentrokan ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2020 di kantor perusahaan ojek online di kawasan Ruko Jasa Granda yang diduga berawal dari penganiayaan seorang driver Gojek Online. Pada awalnya kejadian ini, seorang driver ojol bernama Lutfi dianiaya oleh seorang debt collector. Lutfi ini disinyalir dianiaya setelah mencoba melerai oknum debt collector yang berusaha untuk menarik motor pemilik seorang driver ojol tersebut. Kejadian ini sempat membuat driver seluruh ojek online se-Yogyakarta geram atas pernyataan yang disampaikan oleh oknum debt collector ini. Debt collector ini memberikan pesan dengan mengatakan sekitar 500 orang ojol mendatangi leasing yang terletak di Jalan Wahid Hasim, Sleman, Yogyakarta, bahwasanya oknum debt collector ini tersebut menantang driver ojek online melalui pesan berantai yang beredar di grup WhatsApp Penggayuban Ojol Yogyakarta yang berisikan pesan bahwa sang debt collector juga disebut untuk menantang ojek online. Sejumlah orang yang diduga debt collector ini mendatangi salah satu kantor ojek online pada tanggal Kamis 5 Maret 2020. Keesokan harinya sekitar 500 ojol mendatangi kantor leasing yang terletak di Jalan Wahid Hasim, Yogyakarta. Bahwasannya oknum debt collector itu menantang untuk didatangi 1000 ojek online. Dan melalui pesan berantai yang beredar di WhatsApp grup Paguyuban Ojol se-Yogyakarta, pesan itu berisikan bahwa sang debt collector itu menantang 1000 ojek online. Kejadian ini sempat terus berlanjut sampai akhirnya suasana sempat memanas saat ratusan driver ojek online terlibat tawuran dengan sejumlah orang yang diduga debt collector, dan tawuran tersebut diduga lantaran adanya seorang debt collector menggeruduk kantor salah satu perusahaan ojol. Berita ini disampaikan melalui pesan berantai di WhatsApp bahwa beberapa orang debt collector tersebut menyambangi kantor kantor ojek online untuk menyerang kantor tersebut. Namun berita itu pun belum tentu benar adanya karena sempat terjadi kesimpang siuran informasi yang didapat. Namun setelah kejadian itu polisi menjelaskan bahwa sekelompok orang yang diduga debt collector ingin bertemu pihak manajemen ojek online untuk melakukan mediasi, namun disangkanya oleh para ojol tersebut untuk menyerang kantornya. Nah, kesimpulannya adalah jangan asal mempercayai sebuah informasi yang dilihat oleh satu orang saja, kemudian informasi itu dibuat-buat bahwasannya kejadian itu benar-benar terjadi, padahal tidak. Sebaiknya telusuri dulu informasi untuk mencari fakta dan kebenarannya. Jangan seenaknya membuat informasi serta membuat pesan berantai menurut opini sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, demikian analisa kami tentang dampak negatif media sosial.
dapat disimpulkan, semakin majunya teknologi, harus semakin maju juga pengetahuan kita terhadap teknologi itu sendiri. Supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan diri kita maupun merugikan orang lain. Dalam bermedia sosial, kita juga harus lebih bijak memilah informasi dan bertanggung jawab atas apapun yang kita unggah. Dan sebagai broadcaster, kita juga harus lebih kritis dan siap tanggap untuk mengontrol dampak negatif dari media sosial. Demikian presentasi kami terhadap dampak negatif media sosial. Terima kasih.